Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Desria Putri dengan NIM 24USP144 kelas 2D. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul mesin listrik generator. Nah, tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas final dari mata kuliah mesin listrik dengan dosen pengampu Bapak Taufik Mukhtar, STMT. Baik, ini adalah beberapa soal pada bagian A. Mungkin teman-teman bisa menyimak penjelasan dari saya. Nah, baik, pada soal pertama atau bagian 1A, di bidang pekerjaan mana diaplikasikan mata kuliah mesin listrik, khususnya pembahasan generator listrik. Nah, di bagian pekerjaan yaitu operator pembangkit listrik serta teknisi pembangkit. Nah, untuk pengaplikasiannya yaitu di bagian prinsip kerja generator sinkron dan asinkron, konvensi energi mekanik atau energi listrik, pengaturan tegangan, frekuensi dan faktor daya, serta analisis beban, efisiensi dan rugi-rugi generator. Contohnya, contoh nyatanya yaitu seperti PLTA, PLTU, PLTG dan lain-lain. Nah, pada soal yang kedua yaitu 2A, apa itu mesin listrik? Yaitu mesin listrik adalah peralatan elektromekanik yang berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau energi mekanik menjadi energi listrik dengan memanfaatkan prinsip medan magnet dan arus listrik. Soal ketiga yaitu apa itu generator? Generator listrik adalah listrik yang berfungsi untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik dengan memanfaatkan prinsip induksi elektromagnetik. Nah, baik, mungkin teman-teman pada soal keempat ini teman-teman bisa melihat pada gambar yang sudah saya tampilkan. Saya bisa memberikan ringkasan singkat pada gambar tersebut, yaitu generator DC itu yaitu untuk arus searah, generator AC untuk arus bolak-balik, sinkron kecepatan tetap, asinkron untuk kecepatan tidak sinkron, satu fasa yaitu untuk daya kecil dan tiga fasa untuk daya besar. Terdapat lagi kutub luar dan kutub dalam. Nah, untuk pembahasan pada soal yang A nomor 5, apa itu generator sinkron dan asinkron? Generator sinkron adalah generator listrik yang kecepatan putaran rotornya sama dengan kecepatan medan magnet stator. Nah, untuk generator asinkron itu sendiri adalah generator yang kecepatan rotornya tidak sama dengan kecepatan medan magnet stator. Soal yang keenam untuk bagian A, generator listrik yang umum terpasang. Untuk generator listrik yang paling umum terpasang untuk melayani listrik ke masyarakat adalah generator sinkron atau alternator sinkron. Pada bagian 7 yang A yaitu prinsip kerja generator listrik AC. Untuk prinsip kerja generator listrik AC ini atau arus bolak-balik bekerja dengan memutar medan magnet sehingga terjadi perubahan fluks pada kumparan stator yang menimbulkan tegangan bolak-balik melalui induksi elektromagnetik. Nah, pada bagian 8 yang A, prinsip kerja generator listrik DC. Prinsip kerja generator listrik DC atau arus searah adalah mengubah energi mekanik menjadi energi listrik DC berdasarkan induksi elektromagnetik dengan bantuan komutator agar arus yang dihasilkan menjadi searah. Baik, melangkah ke pembahasan selanjutnya yaitu komponen utama yang terdapat pada generator listrik AC. Yang pertama yaitu adalah stator. Adalah bagian generator yang diam berfungsi sebagai tempat terinduksinya tegangan AC, menyalurkan energi listrik ke beban dan membentuk medan magnet bersama rotor. Yang kedua yaitu terdapat rotor. Rotor adalah bagian yang berputar berfungsi menghasilkan medan magnet, memotong kumparan stator saat berputar sehingga timbul GGL atau gaya gerak listrik, dan menentukan frekuensi tegangan keluaran. Yang ketiga yaitu dapat slip ring adalah cincin logam yang terhubung dengan kumparan rotor berfungsi menyalurkan arus eksitasi DC ke rotor dan memungkinkan aliran listrik meskipun rotor berputar. Yang keempat terdapat sikat atau brass adalah sikat yang terbuat dari karbon dan bersentuhan dengan slip ring berfungsi menghubungkan sumber arus eksitasi ke rotor dan menjaga kontak listrik yang stabil saat rotor berputar. Yang kelima yaitu inti besi terbuat dari baja silikon berlapis berfungsi memperkuat medan magnet dan mengurangi rugi-rugi arus pusar. Dan yang terakhir yaitu terdapat poros atau shaft adalah menghubungkan rotor dengan penggerak mula berfungsi meneruskan energi mekanik ke rotor dan menjaga putaran tetap stabil.
pada pembahasan selanjutnya yaitu komponen apa saja sih yang terdapat pada generator listrik DC. Yang pertama yaitu terdapat medan magnet, terdiri dari kumparan medan atau magnet permanen yang menghasilkan medan magnet di dalam generator, berfungsi membentuk medan magnet utama dan menentukan bir tegangan yang dihasilkan. Yang kedua terdapat jangkar atau armatur, adalah kumparan pengantar yang dipasang pada rotor dan berputar di dalam medan magnet, berfungsi sebagai tempat terjadinya GGL, induksi, dan menghasilkan tegangan listrik akibat pemotongan fluks magnet. Yang ketiga terdapat komutator berupa cincin tembaga yang terbelah dan terhubung dengan kumparan jangkar, berfungsi mengubah arus AC menjadi DC dan menjaga arah arus keluaran tetap searah. Yang keempat terdapat sikat atau brass, terbuat dari karbon dan menempel pada komutator, berfungsi mengalirkan arus listrik dari jangkar ke rangkaian luar dan menjaga kontak listrik meskipun rotor berputar. Yang kelima terdapat inti besi, terbuat dari baja silikon, berfungsi memperkuat medan magnet dan mengurangi rugi arus pusar dan histerisis. Yang kelima terdapat poros atau sap, poros yang terhubung ke penggerak mula, berfungsi menyalurkan energi mekanik dan memutar jangkar. Dan yang terakhir terdapat rangka atau yoke, adalah bagian luar generator yang melindungi komponen dalam, berfungsi menopang struktur mekanik generator dan menjadi jalur flux magnet. Pada pembahasan selanjutnya saya akan menjelaskan istilah eksitasi. Yang pertama adalah istilah eksitasi. Eksitasi adalah pemberian arus listrik pada kumparan medan untuk menghasilkan medan magnet pada generator. Yang kedua adalah kumparan medan atau field winding, adalah kumparan yang dialiri arus eksitasi dan menghasilkan medan magnet. Yang ketiga adalah kumparan jangkar, armatur winding, adalah kumparan tempat terjadinya GGL, induksi akibat pemotongan flux magnet. Yang keempat yaitu terdapat brass atau sikat, adalah penghantar dari karbon yang bersentuhan dengan komutator. Yang kelima terdapat penguatan sendiri, adalah sistem eksitasi di mana arus medan diperoleh dari tegangan yang dihasilkan generator itu sendiri. Dan yang terakhir terdapat penguatan terpisah, istilahnya adalah sistem eksitasi di mana arus medan berasal dari sumber listrik luar yang terpisah dari generator. Nah, selanjutnya melangkah lagi ke soal nomor 12 yang A, perbedaan generator kutub dalam dan kutub luar. Mungkin teman-teman bisa melihatnya di samping pada gambar. Untuk generator kutub dalam itu sendiri adalah generator di mana kutub magnet terletak di bagian dalam, sedangkan kumparan jangkar berada di bagian luar atau stator. Nah, untuk generator kutub luar adalah generator di mana kutub magnet terletak di bagian luar, sedangkan kumparan jangkar berada di bagian dalam atau rotor. Nah, di sini terdapat beberapa soal. Bisa teman-teman simak cara pengerjaan saya di video selanjutnya. Nah, ini adalah pengerjaan atau penyelesaian dari tugas soal di slide sebelumnya. Teman-teman bisa memperhatikan atau mendengarkan. Jika ada salah, saya bisa mungkin teman-teman koreksi melalui komentar pada YouTube saya. Sin omega T atau E alfa sama dengan ABC kali sin alfa ini dengan frekuensi DC Hertz. ABC adalah 3 digit terakhir dari min, yaitu min saya adalah 144 dan BC nya adalah 44. Nah, kita akan menjawab soal yang A, yaitu menggambar grafiknya. Nah, gambar grafik. Nah, di sini terdapat dua sumbu. Volt dan alfa. Nah,
pada sumbu voltnya yaitu 144 tegangan maksimumnya, dan tegangan minimumnya yaitu negatif 444. Itu alfanya dari 0 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat untuk satu gelombang. Nah, pada saat tegangan maksimum 144 90 derajat, dan pada tegangan minimumnya yaitu 270 derajat. Ada soal yang B, yaitu berapa tegangan maksimumnya. Tegangan maksimum yaitu diambil dari 3 digit NIM terakhir, yaitu 144 volt. Untuk soal jawaban yang C, yaitu mencari tegangan pada saat alfa 390 derajat. Alfa 390 derajat itu rumusnya ABC sin kali 390 derajat volt. Sama dengan ABC itu adalah 3 digit dari NIM, yaitu 144 dikali berapa sin dari 390 derajat, yaitu 0,5 volt. Hasil dari 144 kali 0,5 volt yaitu 72 volt. Dan 72 volt adalah tegangan pada saat alfa 390 derajat. Maka pada soal yang D, tegangan pada waktu 0,216 detik sama dengan, bisa dirumuskan ABC sin kali 2 dikali 180 kali 44 adalah hertz dari NIM, dan waktu 0,216 volt. Sama dengan ABC adalah NIM 3 digit NIM terakhir, yaitu 144 dikali sin, dan hasil dari ini 3.421,44 volt. Dihitung menjadi 144, dan hasil dari ini yaitu adalah minus 0,0251, dan dihitung 144 dikali minus 0,0251 yaitu minus 3.614 volt. Nah, maka ke soal yang E, jawabannya tegangan untuk alfa ABC bisa dirumuskan ABC dikali sin kali 144 derajat volt sama dengan 144 kali sin 144 volt sama dengan sin dari 144 yaitu 0,58 volt. Nah, dikalikan menjadi hasilnya 83,52 volt. Jawaban untuk soal yang F yaitu tegangan pada saat waktu ABC-nya belum ditentukan, yaitu ABC kali sin dirumuskan 2 kali 180 44 dikali 144 volt dengan ABC-nya adalah 3 digit terakhir NIM 44 dikali sin, dan untuk sinnya ada yaitu hasil dari sin di atas, hasilnya yaitu 2.280,960 volt. Hasilnya yaitu dari perkalian di atas menjadi 144 dikali 0
sama dengan hasil akhirnya adalah 0. Menjawab soal yang G, tegangan rata-rata. Nah, dirumuskan yaitu 2 dikali Vmax per V sama dengan 2 dikali Vmax nya yaitu 144 3 digit terakhir NIM per V nya yaitu 3,14 lagi menjadi 288 per 3,14. Hasil akhirnya yaitu menjadi 91,71 volt. Dan 91,71 volt adalah tegangan rata-rata dari generator. Dan menjawab soal yang H yaitu mencari tegangan efektif. Vmax per akar 2 sama dengan Vmax nya ada 144 per akar 2 yaitu 144. Nah, akar 2 itu adalah akar 2 adalah 1,414. Hasil dari 144 dibagi 1,414 adalah 101,83 volt. Nah, jadi hasil tegangan efektif dari generator yaitu 101,83 volt. Kita akan menjawab soal nomor 2, yaitu langsung saja tegangan ukur adalah 3 digit terakhir NIM yaitu 144 volt. Nah, tegangan maksimumnya adalah sama dengan tegangan efektif akar 2 sama dengan tegangan maksimumnya adalah 3 digit terakhir dari NIM yaitu 144 akar 2. Jadi persamaan tegangan sesaatnya adalah sama dengan VT sama dengan 144 akar 2 kali sin omega T kali volt. Nah, ini adalah hasil dari yang saya kerjakan tadi. Mungkin bisa dilihat atau ada kesalahan, mungkin teman-teman bisa koreksi saya melalui komentar pada YouTube saya. Nah, baik, kita akan melangkah pada pembahasan bagian yang C atau soal yang C. Teman-teman bisa memperhatikan penjelasan dari saya. Baik, pada pembahasan yang pertama yaitu terdapat jenis beban generator dan penyebabnya. A. Beban resistif adalah beban yang hanya memiliki tahanan. Penyebabnya yaitu energi listrik langsung diubah menjadi panas atau cahaya dan tidak ada elemen induktif atau kapasitif. Yang kedua yaitu beban induktif adalah beban yang mengandung induktansi seperti kumparan. Penyebabnya yaitu adanya kumparan yang menyimpan energi dalam medan magnet dan menyebabkan arus tertinggal atau lagging terhadap tegangan. Yang ketiga terdapat beban kapasitif adalah beban yang mengandung kapasitansi. Penyebabnya adalah adanya kapasitor yang menyimpan energi dalam medan listrik dan menyebabkan arus mendahului atau leading tegangan. Selanjutnya ada pembahasan lagi yaitu efek pada generator jika dibebani resistor murni. Mungkin teman-teman bisa melihat pada gambar di samping. Penjelasannya itu efeknya jika generator dibebani resistor murni, arus sefasa dengan tegangan stabil dan generator bekerja paling ideal. Untuk bagian yang 3C, penjelasan lagging dan penyebabnya. Lagging adalah kondisi di mana arus listrik tertinggal atau datang lebih lambat dibandingkan tegangan pada suatu rangkaian AC. Nah, penyebabnya adalah terjadinya lagging karena adanya beban induktif. Untuk bagian yang 4C yaitu leading.
Leading dan penyebabnya. Leading adalah kondisi di mana arus listrik mendahului atau datang lebih dulu dibandingkan tegangan pada rangkaian AC. Penyebab terjadinya leading karena adanya beban kapasitif. Untuk bagian 5 yang C, yaitu prinsip kerja generator 3 fasa. Generator 3 fasa bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Di dalam generator terdapat 3 kumparan stator yang dipasang dengan posisi berjarak 120 derajat listrik satu sama lain. Ketiga kumparan ini berfungsi sebagai tempat timbulnya tegangan listrik. Nah, untuk pembahasan yang ke-6 C, kondisi leading berubah menjadi sefasa agar sistem listrik yang kondisinya leading dapat berubah mendekati sefasa. Caranya adalah dengan mengurangi efek induktif dan menambah beban kapasitif seperti bank kapasitor. Kapasitor menghasilkan arus leading, kemudian arus leading dari kapasitor akan menetralkan arus leading dan hasil akhirnya arus total menjadi mendekati sefasa. Nah, ini adalah cara menjawab yang bagian 7C. Mungkin teman-teman bisa simak videonya. Ini bagian 7. Nah, di sini jelaskan berapa nilai V, R, Vs, dan Vt saat alfa 90 derajat. ABC-nya yaitu 3 digit dari NIM terakhir adalah 144. Kita akan mencari yang pertama, yaitu adalah VR sama dengan rumus ABC dikali sin alfa volt, dengan ABC adalah 144 dikali sinnya 90 derajat volt, dengan 144 dikali sin dari 90 derajat yaitu 1 volt. Jadi hasil akhirnya yaitu 144 volt. Nah, maka tegangan R adalah 144 volt. Selanjutnya mencari Vs. ABC, rumusnya ABC dikali sin alfa dikurang 120 derajat volt, sama dengan ABC adalah 144 dikali sin 90 alfanya, sinnya adalah 90 derajat dikurang 120 derajat volt, sama dengan 144 dikali sin dari 90 derajat dikurang 120 derajat adalah negatif 30 derajat volt. Hasilnya 144 dikali sin dari negatif 30 derajat adalah 0,5 volt. Hasilnya yaitu minus 72 volt. Maka tegangan dari Vs adalah 72 volt. Selanjutnya mencari Vt sama dengan, bisa dirumuskan ABC dikali sin alfa kurang 240 volt, 40 derajat volt. Nah, ABC nya adalah 144 dikali sinnya yaitu 90 derajat dikurang 240 derajat volt, sama dengan 144 dikali sin 90 derajat dikurang 240 derajat yaitu negatif minus 150 derajat volt. Kembali dihitung 144 sin dari minus 150 derajat yaitu minus 0,5 volt. Hasil dari 144 dikali minus 0,5 volt yaitu minus 72 volt. Maka tegangan pada Vt, tegangan T yaitu minus 72 volt. Nah, teman-teman, ini adalah hasil dari pengerjaan yang saya kerjakan tadi. Jika ada salah, mohon koreksinya. Jika yang mengoreksi, ada pada kolom komentar, teman-teman.
Nah, melangkah kita pada pembahasan soal bagian yang D. Saya akan menjelaskan, teman-teman bisa melihat pada gambar yang sudah saya tampilkan, bagian-bagian genset dan cara pemeliharaan genset. Genset atau generator set adalah alat yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik dengan cara mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Energi mekanik tersebut berasal dari mesin penggerak yang menggunakan bahan bakar seperti bensin, solar, atau gas. Genset biasanya digunakan sebagai sumber listrik cadangan ketika pasokan listrik utama dari PLN terputus atau tidak tersedia. Baik, saya akan membahas pembahasan terakhir pada soal, yaitu bagian yang E. Jelaskan syarat dan cara kerja paralel generator. Syarat paralel generator yang pertama yaitu tegangan generator harus sama besar. Yang kedua, frekuensi harus sama. Yang ketiga, urutan fasa harus sama. Dan yang terakhir yaitu sudut fasa harus sama. Cara kerja paralel generator yaitu paralel generator adalah cara mengoperasikan dua atau lebih generator secara bersamaan untuk melayani satu sistem beban. Sebelum diparalelkan, generator harus memiliki tegangan, frekuensi, urutan fasa, dan sudut fasa yang sama. Setelah kondisi ini terpenuhi, generator dihubungkan ke sistem menggunakan sirkuit breaker. Saat beroperasi, masing-masing generator akan berbagi beban. Pembagian daya aktif atau kilowatt diatur dengan mengubah kecepatan mesin penggerak, sedangkan pembagian daya reaktif atau kVAR diatur dengan mengubah arus eksitasi sehingga sistem tetap stabil dan pasokan listrik lebih andal. Nah baik, sekian yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Semoga bermanfaat untuk saya dan teman-teman semua. Jika ada kesalahan kata dan penyampaian saya tadi, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.